Pemilu sudah setengah jalan pemirsa, tapi tampaknya dukung-mendukung ini masih terjadi meskipun sebelumnya sudah firm bahwa P3 resmi mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Tapi ternyata di tengah jalan sejumlah kader memberikan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Apa sih yang terjadi? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah ada di sini Mas Pangi Syarwi sebagai pengamat politik kita. Mas Pangi, selamat malam. Assalamualaikum. Malam Mbak Caca, malam Bang Habib. Mewakili TKN Prabowo Gibran di sini ada Mas Habibur Rahman. Mas Habib, selamat malam. Assalamualaikum. Wakil Ketua TKN. Oke, mungkin langsung saja ditanggapi. Ketua TKN ada ketika sejumlah kader P3 memberikan dukungan. Ini ada apa? Di lobi sengaja? Ini pemilu setengah jalan loh. Ya, sebelumnya ini bukan yang pertama ya. Sekitar 2 bulan yang lalu saya sendiri diundang hadir. Ada kader-kader P3 menyatakan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Mereka bikin rumah konsolidasi di daerah Jakarta Selatan yang berkonsolidasi secara nasional ya. Tentu kalau ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan dukungan kepada kami nggak bisa menolak Mbak Caca ya. Ini kan bagian dari demokrasi ya. Adapun hal ihwal kaitan internal di mereka ya di partainya, apakah akan ada komunikasi atau sudah ada komunikasi, itu kan di luar otoritas kami ya. Memang situasinya ya begini kan, kita juga nggak bisa paksakan ya. Namanya partai politik itu kalau kita baca di undang-undangnya saja di pasal 1 bahwa dibentuk secara sukarela. Di pasal 15 kedaulatan itu ada di anggota dan anggota memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Jadi itulah format partai politik ya yang kita atur di Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2018. Nah, sehingga kalau ada pihak-pihak di partai tertentu yang berbeda sikapnya dengan pimpinannya, lalu menyatakan dukungan kepada kami, ya kami nggak bisa menolak. Oke, jadi sebentar kita luruskan bahwa ini inisiatif dari kader yang hadir, jadi bukan inisiatif dari TKN Prabowo Gibran yang mau lobi-lobi partai untuk makin banyak partai dukungan gitu? Secara logis nggak bisa ya, kami nggak akan mungkin kami bisa melobi-lobi partai lain ya. Yang ada adalah kita dihubungi seperti waktu 2 bulan yang lalu itu kami dihubungi ya oleh teman-teman dari yang memang anggota P3 untuk bertemu. Ya, kalau ketika kami dengar maksud dan tujuannya ya tentu kami sangat terbuka, warm welcome. Oke, Mas Pangi bisa ditanggapi seperti itu kah posisinya bahwa ya udah siapa aja yang mau memberikan dukungan meskipun pemilu setengah jalan, atau jangan-jangan ya dukungan siapa sih yang nggak mau, kayak kucing ditawarin ikan lah begitu ya, ini gimana? Ya pertama saya pakai baju hitam ini Cak sama dengan Cak ya. Bukan karena berduka karena P3 ya. Tapi ada Mas Aiman Wicaksono juga ya yang tersangka hari ini kan, wartawan senior ya. Ya itu berduka juga kita secara undang-undang ITE kita hari ini gitu. Yang kedua soal yang tadi soal P3 ya, kan dalam partai itu kan ada istilahnya ideologi, Cak. Kemudian ada yang kedua adalah programatik, yang ketiga adalah garis partai. Nah maksudnya di dalam partai itu kan butuh loyalitas. Garis partai itu adalah antara DPP dengan grassroots atau kader itu sejalan, tidak berbeda. Karena platform partai itu kan adalah loyalitas menjadi nomor 1. Mungkin tidak hanya P3, termasuk Bang Habib kan juga setuju bahwa standar ganda itu tidak dibolehkan di partai politik. Apalagi ini sudah diputuskan secara forum resmi. Artinya sudah ada konsensus, ada kesepakatan. Artinya kalau sudah ada konsensus, kesepakatan, artinya perbedaan itu harusnya kan tidak terjadi. Kecuali itu belum diputuskan oleh P3, sehingga diperbolehkan untuk melakukan berbeda pandangan atau pendapat. Nah, itu yang saya cermati yang kedua. Yang kedua begini, Cak ya, kalau misalnya apa yang sebetulnya yang terjadi hari ini, itu sebetulnya juga bukan tidak mungkin terjadi juga ke depan dengan partai-partai lain. Nah ini semestinya kan dengan model kita berharap kan partai itu tidak boleh transaksional pragmatis. Artinya transaksional pragmatis itu partai itu harus punya prinsip keputusan, kebijaksanaan dan ideologi. Garis partai itu harus jelas seperti itu. Nah ketika memang hasil survei Voxpol sebenarnya menunjukkan misalnya kemana kecenderungan tren pemilih P3. Nah kalau misalnya antara putusan DPP itu ternyata selera jeroan pemilihnya grassroots P3 itu sejalan, Cak, itu kan menguntungkan partai. Karena antara putusan DPP untuk mengusung Ganjar dengan pemilih akar rumput P3 itu sama, berarti itu pas.
Tapi kalau kemudian ternyata pemilih P3 itu cenderung memilih Pak Prabowo, itu juga pas hari ini untuk merapat ke Pak Prabowo. Tapi ini sudah diputuskan oleh partai. Nah, yang ketiga adalah bagaimana konteksnya dengan elektoral. Siapa yang terganggu, siapa yang akan mendapatkan keberkahan, kan begitu. Yang jelas soliditas di internalnya partai pengusung paslon nomor 3 pasti terganggu. Karena soliditas itu penting. Bagaimana mereka tegak lurus antara semua partai pengusung. Nah, apakah itu akan mengurangi? Apakah ini karena sinyal selama ini lembaga survei menunjukkan tren terhadap Ganjar ini tidak ada kenaikan pertumbuhan elektoral sehingga terjadi keterbelahan atau dualisme atau perpecahan di internal sendiri. Tapi kalau kita baca dari statement-statementnya dari pengurus inti atau kader P3 mengatakan ini tidak bisa dikaitkan dengan pengurus, bahwa ini bukan keputusan partai. Tapi kalaupun ada sanksi, katanya akan ada sanksi yang kemudian di situ ada caleg, ada orang partai yang bisa dilantik, bisa tidak dilantik oleh ketua umum partai atau PLT-nya. Ya, isunya sebagian kecil dari kader P3 memberikan dukungan terhadap Prabowo Gibran, tapi jadi kemana-mana pemirsa. Ini akan saya bahas sesaat lagi pemirsa. Ada yang sempat menganalisis bahwa jangan-jangan ini taktik dan strategi P3 saja bermain politik dua kaki, karena secara survei ini Ganjar di bawah sementara Prabowo di atas. Tapi ada juga pendapat, kan Prabowo Gibran unggul secara survei, kok minta-minta dukungan lagi dari kader partai lain? Sesaat lagi.